satu beberapa pertemuan kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, karena panjangnya kisah ini dalam Al-Quran, dan nanti akan banyak pelajaran yang kita akan ambil dan petik dari kisah kalimullah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Tetapi kalau kita melihat di dalam Al-Quran, kisah yang paling lengkap itu memang ada di surah Al-Qasas. Nanti banyak kita akan mengutip dari suratul Qasas, karena dalam surat inilah yang cukup lengkap kisah Nabi Musa, dan dalam surat-surat yang lain boleh jadi kita sebutkan untuk pelengkap. Taib, adapun Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, kalimat Musa sendiri ada yang mengatakan bahwa diambil dari dua kata, mu dan sa. Di dalam Safarul Khuruj, kitab Taurat Perjanjian Lama, bahwa arti mu itu artinya air, dan sa itu diambil dari isis, artinya mukhallis atau mukhallas, yang diselamatkan. Jadi Musa itu adalah orang yang diselamatkan dari air. Itu dari segi bahasa kenapa disebut Musa. Adapun nasabnya, Musa adalah Musa ibnu Imran, ibni Yashur, ibni Qahith, ibni Lawi, ibni Ya'qub, ibni Ishaq, ibni Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nasabnya sampai kepada Abul Anbiya, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Adapun nama ibunya adalah Yuhanad. Itulah yang masyhur menurut ahli kitab. Di sini ada kalimat Musa ibn Imran. Kalimat Imran dalam Al-Quran itu disebut pada dua nama. Pertama, Maryam bintu Imran. Yang kedua, Ali Imran, keluarga Imran. Dan dalam hadis Nabi SAW saat Isra Mi'raj, Rasul menyebut Musa sebagai Musa ibn Imran. Jadi nama Imran itu ada dua, disematkan kepada ayahanda daripada Maryam, dan disematkan kepada ayahanda daripada Musa alaihi salatu wassalam. Tetapi dalam Al-Quran ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, kemudian Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran. Dalam ayat ini maksud Imran di sini adalah keluarganya Maryam bintu Imran. Artinya bahwa di sini ada dua Imran. Pertama ayahanda daripada Nabi Musa dan juga Harun, dan yang kedua ayahanda daripada Maryam bintu Imran. Diutus kepada seorang raja yang zalim. Nabi Musa diutus kepada raja yang zalim yang disebut namanya Fir'aun dalam Quran. Tapi Fir'aun itu bukan nama. Fir'aun itu gelar. Siapapun yang berkuasa kala itu bagi penguasa Mesir maka disebut Imran. Karena nama-nama raja Mesir itu ada namanya Akhnatun, ada namanya Ahmas, ada namanya Ramsis. Ada yang mengatakan bahwa Fir'aun di zaman Nabi Musa itu namanya Ramsis yang kedua, Ramsis Ats-Tsani, yang konon katanya ditemukan jasadnya dan dimumikan hari ini oleh kerajaan Mesir. Wallahu alam apakah itu Fir'aun yang memang disebutkan kisahnya dalam Quran, Fir'aunnya Musa, ataukah Fir'aun yang lainnya. Tapi ada juga yang mengatakan nama asli Fir'aun adalah Al-Walid ibn Mus'ab. Nama aslinya itu Al-Walid ibn Mus'ab, tetapi digelari Fir'aun.
sebagaimana orang-orang Persia menggelari rajanya dengan sebutan Kisra. Kemudian orang-orang Romawi menggelari rajanya sebagai Kaisar, atau orang-orang Ethiopia menggelari rajanya dengan Najasyi, atau orang-orang Yaman kala itu digelari rajanya sebagai Tuba. Maka di Mesir gelar bagi seorang raja itu disebut Fir'aun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun yang dimaksud Fir'aun di sini bukan Fir'aun di zaman Nabi Yusuf. Di zaman Nabi Yusuf juga penguasanya Fir'aun juga, tapi Fir'aun di zaman Nabi Yusuf itu Fir'aun yang baik, bahkan mempercayakan kepada Nabi Allah Yusuf dan memuliakan bukan hanya Nabi Yusuf tetapi ayahnya dan keluarganya, sampai mendapatkan tempat yang sangat mulia di Mesir. Tentu karena kedudukan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Lah ada yang mengatakan, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika Mesir ini dikuasai oleh kerajaan Fir'aun di zaman Nabi Yusuf, kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam tinggal dimuliakan dan keluarganya, maka lahirlah keturunan Yakub di sini. Dari saudara-saudara Nabi Yusuf yang 11 itu lahirlah keturunannya. Lah keturunan-keturunan inilah yang kemudian dalam sejarah disebut cikal bakal Bani Israel. Maka Bani Israel ini terbentuk di saat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam berada di Mesir dan dimuliakan oleh Fir'aun Mesir kala itu. Tapi setelah kemudian Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam kemudian meninggal dunia, kemudian berlalunya waktu, akhirnya kemudian kabilah-kabilah Fir'aun yang di zaman Nabi Yusuf, atau disebut dengan oleh para ulama sejarah, mereka adalah orang-orang Hekos. Jadi kabilah Hekos namanya, itu kabilahnya Fir'aun di zaman Nabi Yusuf. Jadi setelah meninggal Fir'aunnya di zaman Nabi Yusuf, kemudian diteruskan oleh Fir'aun yang lainnya, karena ada yang mengatakan jarak antara Nabi Yusuf kepada Nabi Musa itu 4 abad. 4 abad itu berarti 1 abad kan 1000 tahun. Kalau 4 abad berarti 4000 tahun antara jarak Nabi Musa ke Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam. Otomatis kan penguasanya akan berganti-ganti. Lah kabilah Hekos ini semakin hari semakin melemah politiknya. Lah kemudian datanglah kabilah Kibti. Kabilah Kibti inilah yang dipimpin oleh Fir'aunnya di zaman Nabi Musa. Diperangilah kabilah Hekos ini, kalah akhirnya. Maka merekalah yang berkuasa. Fir'aun di zaman Nabi Musa ini berkuasa. Yang tadi saya katakan namanya, mengatakan Ramsis yang kedua, ada yang mengatakan Al-Walid ibn Mus'ab. Lah Fir'aun di zaman Nabi Musa ini berbeda dengan Fir'aun sebelumnya. Orangnya zalim, orangnya kejam, sampai kezalimannya ini sangat melampau karena mengaku dirinya Tuhan masalahnya. Sampai Al-Quran menyebutkan di 2 ayat bersama dalam surah An-Nazi'at ayat 24, bagaimana Allah menghikayatkan ucapan lancang Fir'aun dan mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, saya Rabb kalian yang maha tinggi. Dan disebutkan dalam surah Al-Qasas juga, Fir'aun mengatakan, Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak tahu ada Tuhan selain aku, katanya. Ini kan lancang ini, mengaku Tuhan. Makanya Fir'aun ini sangat kejam, lancang kepada Allah Azza wa Jal, sehingga melahirkan tabiat-tabiat yang buruk. Lah Nabi Musa alaihi salatu wassalam diutus kepada orang sekejam ini. Disebutkan di dalam suratul Qasas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta sin mim. Tilka ayatul kitabil mubin.
natlu 'alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqq liqaumi yu'minun. Ta sin mim. Ini huruf hijaiyah yang terpotong-potong. Selalu Allah Subhanahu wa taala di beberapa surat dalam Al-Qur'an dimulakan dengan huruf-huruf hijaiyah seperti ini. Toha, Yasin, Nun, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, selalu. Dan apa fungsinya? Secara makna kan tidak ada, karena itu huruf-huruf hijaiyah yang terputus-putus. Pendapat yang kuat dari ahli tafsir, diletakkannya huruf hijaiyah yang terputus-putus di permulaan Quran itu, Allah Subhanahu wa taala hendak menantang, khususnya kepada orang-orang Arab, karena Quran kan bahasa Arab. Karena Quran turun di Arab, khususnya menantang kepada orang-orang Arab, umumnya menantang semua manusia, bahkan manusia dan jinnya. Al-Quran ini terangkai dalam bahasa Arab, dan tidak ada bahasa di dunia sefasih bahasa Arab. Makanya Quran menggunakan bahasa terfasih sepanjang sejarah bahasa manusia yang ada di dunia. Quran menantang. Jadi Allah Subhanahu wa taala seolah-olah ingin mengatakan, ni Quran terangkai dari huruf-huruf hijaiyah dari alif ba sampai ya. Huruf-hurufnya sudah kalian hafal. Rangkailah Al-Quran, buatlah semacam rangkaian Al-Quran dengan huruf-huruf hijaiyah itu, kalau kalian sanggup. Sampai hari ini belum ada orang yang sanggup merangkai kalimat dari huruf hijaiyah seperti Quran. Sampai hari ini, bahkan Allah tantang, datangkan 10 ayat saja ataupun 1 surat, nggak ada yang sanggup. Makanya kalau ada huruf-huruf potongan huruf-huruf hijaiyah, Alif Lam Mim dzalikal kitab, Alif Lam Mim itulah Al-Quran. Nun wal qalami wa ma yasturun, wa ma yasturun artinya Al-Quran. Ya, selalunya itu setelahnya pasti bicara Quran, karena seolah-olah ingin menantang, buat semisal Quran kalau kalian sanggup. Bahkan Allah mengatakan, fad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Ambil semua orang-orang yang sepakat dengan kalian, mau profesornya, mau doktornya, mau orang cerdasnya, mau orang cerdik pandainya, buat semacam Quran, tidak akan sanggup in kuntum shadiqin. Kemudian Allah mengatakan, natslu 'alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqq liqaumi yu'minun. Kami akan membacakan kepadamu wahai Muhammad sebagian dari kisah Musa dan juga Fir'aun dengan kebenaran bagi orang-orang yang beriman. Jadi kisah ini bukan kisah dongeng. Allah mengatakan bil haq, dengan kebenaran. Memang benar adanya, kisah ini pernah terjadi, kemudian dikisahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Quran itu bukan sebagaimana perkataan orang-orang jahiliyah, asatirul awalin, itu dongengnya orang-orang dulu. Tidak, Quran itu bukan dongeng. Quran itu kisah nyata yang Allah kisahkan kepada kita untuk diambil ibrahnya. Tetapi karena Al-Quran sendiri adalah kitab, bukan kitab cerita sebagaimana kitab sejarah gitu, enggak. Sehingga ada beberapa tempat yang tidak disebut, ada beberapa nama yang tidak disebut, hanya sekedar diambil inti-inti sejarahnya untuk diambil ibrah dan pelajaran. Tapi secara umum bahwa kisah dalam Al-Quran itu kisah nyata, pernah terjadi. Maka Allah ingin mengkisahkan kepada kita untuk diambil pelajaran dan ibrah. Kemudian Allah katakan, inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatum minhum yudhabbihuna abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di permukaan bumi ini dan memecah belah penduduknya dengan menindas sekelompok dari mereka dengan cara menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi satu hari
Fir'aun ini membuat undang-undang, dikumpulkan seluruh pejabatnya. Fir'aun mengatakan bahwa aku dengar bahwa akan ada orang yang akan menggulingkan kekuasaanku, dan itu dari keturunan Bani Israel. Maka kekhawatiranku semakin menguat. Bagaimana menurut kalian? Akhirnya para pejabat di sekeliling Fir'aun pun mereka saling berpendapat, yang akhirnya melahirkan keputusan, kalau begitu kita bunuh saja anak-anak Bani Israel yang laki-lakinya dan biarkan yang perempuannya. Sampai disebutkan oleh banyak ahli tafsir, Fir'aun ini bukan hanya mengutus pasukan untuk mengecek keberadaan Bani Israel, karena kan Bani Israel tidak nyampur dengan kaum Qibti, jadi mudah untuk dilacak masalahnya. Jadi mereka itu memang ditempatkan di sebuah tempat tidak nyampur dengan kaumnya Fir'aun, kaum Qibti itu, sehingga kalau ingin datang ke Bani Israel mudah. Kalau nyampur itu yang sulit kan itu ya. Akhirnya kemudian diutus tentaranya dengan membawa bidan-bidannya. Jadi setiap rumah itu dicek siapa wanita yang hamil, maka akan ditunggu kehamilannya. Karena di zaman itu kan belum ada USG kan. Sekarang kan tahu tuh hamil ini laki-laki kalau perempuan jelas gitu ya. Oh dulu kan nggak ada alat-alat kayak gitu. Ya taunya laki-laki perempuan kalau sudah lahir lah. Jadi mereka itu kalau sudah ada wanita hamil ditunggu tuh. Setiap hari datangi sampai melahirkan, diambil bayinya, dibantai. Subhanallah. Membunuh anak ini tentu akan menjadi bekas yang sangat menyedihkan bagi orang tuanya. Apalagi dibunuh di hadapannya. Mereka sudah lelah letih, para ibu itu mengandung 9 bulan gitu ya, dengan kepenatannya, dengan kepayahannya, kemudian melahirkan pun meregang nyawa, tiba-tiba setelah lahir diambil, dibantai. Makanya kenapa kemudian Al-Quran mengatakan innahu kana minal mufsidin, memang Fir'aun ini orang-orang perusak bumi, tidak punya rahmah, tidak punya kasih sayang sama sekali. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan Fir'aun ini membuat keputusan seperti itu? Ada 2 pendapat ulama, kenapa sebabnya Fir'aun itu membuat rapat besar-besaran sehingga memutuskan sebuah keputusan yang sangat batil ini. Pertama, karena Fir'aun ini mendengar desas-desus dari Bani Israel, di mana Bani Israel ini selalu berbincang-bincang sesama mereka dan menukilkan kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kisahnya sudah saya pernah ceritakan ketika saya bicara tentang kisah Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika hijrah dari Irak, dari negeri Babylon, negerinya Namrud, menuju Palestina dengan 3 orang, dia, istrinya Sarah, dan juga ponakannya Nabi Lut. Karena memang di Palestina susah ekonomi, maka tidak lama dia singgah di Palestina, kemudian hijrah ke Mesir untuk mencari penghidupan dan berdakwah di sana. Cukup lama Ibrahim tinggal di Mesir. Lah istrinya Ibrahim ini, Siti Sarah itu ajmalun nisa, wanita yang paling cantik. Dikenal kecantikannya Siti Sarah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa separuh kecantikan Hawa itu ada pada Sarah, walaupun ini kisah Israeliat. Jadi akhirnya sampailah kepada Fir'aun ini kecantikan daripada istri Ibrahim ini. Sementara raja itu zalim, dia sangat pencemburu. Kalau ada orang punya istri cantik gak terima tuh, maka akan diculik istrinya, dibantai suaminya. Dan Ibrahim tahu. Makanya kemudian Ibrahim mengatakan kepada istrinya, nanti nih kalau kamu diambil oleh si Fir'aun itu, kemudian dia akan bertanya soal aku, jangan katakan aku suamimu, katakan aku adalah saudara. Maksudnya tauriah, saudara seagama, karena tidak ada yang beriman kecuali 2 orang ketika itu kan, di Ibrahim dan istrinya saja. Betul kekhawatiran Ibrahim terjadi. Akhirnya istrinya Ibrahim ditangkap dan dibawa ke istana. Lah raja pun senang karena dia tidak pernah melihat wanita secantik itu. Ketika hendak kemudian merobek kehormatannya, tiba-tiba Siti Sarah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dia dijaga
dan dilindungi dari raja yang bengis itu. Ketika hendak kemudian digagahi, tiba-tiba tangannya setruk dan tidak bisa digerakkan. Lihat bagaimana doanya orang-orang yang terzalimi. Sarah berdoa karena dia di posisi orang yang dizalimi. Maka doa orang yang dizalimi tidak ada di antara dia dengan Allah itu hijab, langsung dikabulkan hari itu. Ketika hendak tangannya si Fir'aun ini mengambil Sarah, tiba-tiba setruk, nggak bisa apa-apa, nggak bisa bergerak. Kemudian Fir'aun ini pun ketakutan dan minta kepada Sarah untuk dilepaskan ikatannya. Maka Sarah berdoa lagi agar Allah memaafkannya. Kemudian hilang setruknya. Bukannya tobat, malah mengulang kedua kalinya. Didoakan lagi, setruk lagi sampai 3 kali. Barulah dia ketakutan. Sehingga dia mengatakan kepada prajuritnya, kenapa kalian datangkan setan, bukan manusia, katanya. Ini setan ini, katanya. Akhirnya supaya tidak menjadikan hal-hal yang buruk terjadi, membawa kesialan, maka si Fir'aun ini kemudian menghadiahi seorang budak namanya Hajar. Ambillah budakku, pergi kau dari sini. Pergilah. Kemudian ketika Sarah berjumpa dengan Ibrahim, diceritakan kelakuan sang raja. Maka Ibrahim pun marah, berdoa dia kepada Allah agar nanti dari keturunannya akan ada yang menguasai dan menumbangkan Mesir dari Fir'aun ini. Lah doa Nabi Ibrahim ini yang meminta kepada Allah nanti kelak dari keturunannya akan ada yang menguasai Mesir dan menumbangkan kerajaan Fir'aun. Itulah yang dibincangkan Bani Israel, sehingga terdengar ke telinga Fir'aun ini. Marah dia. Makanya dia buat rapat besar-besaran. Ini saya sudah dengar desas-desus ini, gimana nih? Kalau memang ini sebuah kebenaran, celaka kita. Disitulah diputuskan bagaimana kalau seandainya kita bantai saja anak laki-lakinya. Terjadilah kerusakan di sini. Ini satu riwayat. Riwayat yang kedua, Fir'aun ini mimpi, dan ini yang masyhur. Sebab kenapa Fir'aun itu membantai anak laki-laki, bayi laki-laki. Ini yang masyhur, yang banyak dicatat oleh ahli sejarah dan ahli tafsir. Jadi Fir'aun ini bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat api yang keluar dari Palestina. Jadi dari negeri Palestina ada api yang terus merambat sampai ke Mesir. Karena Palestina dengan Mesir itu kan bergandengan. Perbatasannya itu jalur Gaza itu. Jalur Gaza itu perbatasan Mesir dan Palestina. Jadi memang berdekatan negeri Mesir dengan Palestina. Jadi api dari Palestina ini terus bergerak, merembet sampai ke Mesir. Kemudian membakar rumah-rumah penduduk Mesir, bahkan membakar istananya sampai roboh dan habis, hangus dengan api yang melahap bangunan-bangunan dan membunuh orang semuanya. Anehnya, api ini tidak sampai di perkampungan Bani Israel, hanya melahap kabilah Kipti saja. Lah mimpi yang seperti ini bukan sekali dua kali, berkali-kali. Makanya Fir'aun ini menjadi kepikiran nih dengan mimpinya nih. Yalah antum saja kalau mimpi 3 kali berturut-turut mimpinya sama, dililit ular gitu ya, kan kepikiran nih. Takut mungkin mau ke Jabal Uhud, ke hutan, jangannya betul pula ada ular dililit saya kan. Walaupun takwilnya ada yang mengatakan mau kawin lagi katanya. Tapi kita katakan bahwa Fir'aun ini kepikiran dengan mimpinya terus. Akhirnya dikumpulkanlah saharahnya itu, tukang-tukang sihir. Karena di zaman itu memang sihir itu adalah ilmu yang banyak dipelajari di Mesir. Puncak-puncaknya sihir itulah di zaman Fir'aun Musa ini. Sehingga banyak madrasah-madrasah yang akhirnya kemudian disitulah tercetus keputusan. Karena kekhawatiran Fir'aun, kemudian Haman dan para pejabat ini, mereka pun rapat menghasilkan keputusan bantai semua bayi-bayi Bani Israel. Terjadilah pembantaian ini. Itulah sebabnya kenapa Fir'aun disebutkan dalam Al-Quran, Inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syia'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihuna abna'ahum.
Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi, memecah belah penduduknya dengan menindas sekelompok dari mereka dan menyembelih anak laki-laki mereka, wa yastahyi nisa'ahum, dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulailah berlaku undang-undang itu sampai pada waktunya. Karena setiap hari ada bayi dibunuh, ada bayi dibunuh. Sementara posisi Bani Israel itu di Mesir, mau tidak mau, sangat bermanfaat kepada kerajaan Fir'aun, karena Allah anugerahkan kecerdasan kepada mereka. Jadi yang membangun Mesir itu mereka, yang membuat jalan, jembatan, pokoknya fasilitas-fasilitas itu mereka yang bisa. Nanti kalau seandainya anak laki-lakinya dibantai semuanya, kemudian orang tuanya sudah tua kemudian matilah, siapa penerusnya? Lah bingung nih si Fir'aun ini. Makanya para pejabat ngadu kepada Fir'aun, ini kalau dibantai semuanya, habis tidak ada Bani Israel, siapa yang berkhidmat kepada kita? Apakah kita sendiri? Ya tidak mungkin lah katanya. Disinilah kemudian para penggawanya Fir'aun, para pejabatnya Fir'aun datang kepada Fir'aun dan mengatakan, falau qatalna kullal atfal adzukur lan najida man yahdimuna. Wahai Fir'aun, kalau kita bantai semua anak laki-lakinya dan membiarkan orang tuanya sampai tua, sampai mati, lalu siapa yang akan membantu kita? Dari sini kemudian Fir'aun pun membenarkan pendapat mereka. Akhirnya dirapatkan kembali, kemudian memunculkan hasil, ya kalau begitu kita buat 1 tahun pembantaian, 1 tahun pembiaran. Ini tahun ini kita bantai, kalau ada yang lahir anak laki-laki, bantai, bunuh. Tahun depan 1 tahun biarkan, biar mereka yang hidup. Dibuat kayak puasa Daud, hari ini puasa, hari ini tidak, hari ini bantai, besok jangan, gitu ya. Setahun pembantaian, setahun pembiaran. Lah Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan di tahun pembiaran tidak ada pembantaian itu. Namanya Nabiullah Harun alaihi salam. Selamat Harun, tidak dibantai, ya. 1 tahun setelahnya ibunya Harun hamil lagi. Rupanya kehamilannya ini kelak akan melahirkan Nabi Musa. Tapi karena Allah sudah mempersiapkan semuanya, memang itulah yang kelak akan jadi seorang nabi dan menumbangkan kekuasaan Fir'aun. Allah buat kehamilannya itu dibuat tidak nampak gitu ya. Hamil kecil, walaupun sudah berbulan-bulan tak nampak kehamilannya. Sehingga ketika para pengawal Fir'aun ini, pasukan Fir'aun, para bidan, para apa yang diutus Fir'aun itu untuk mengecek setiap wanita yang hamil itu, tidak tercek, tidak ketahuan. Dan itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika betul-betul mau melahirkan nih, maka sibuk kemudian ibunya Nabi Musa membuat semacam kayu yang disebut nantinya sebagai tabut, kotak, untuk menaruh bayi supaya jangan ketahuan, ditaruh di kotak. Lah kotak itu nanti akan menjadi kotak ajaib. Bahkan Al-Quran menyebutkan kotak itu namanya tabut. Dan nanti Bani Israel ini kalau berperang, setelah bertahun-tahun berzaman, kalau mereka berperang dan mereka membawa kotak ini, maka dipastikan menang. Itu keyakinan Bani Israel. Makanya kalau kita cerita tentang kisah Talut dan Jalut, Raja Talut dan Raja Jalut, kenapa ketika Talut kemudian diangkat menjadi pemimpin Bani Israel, Bani Israel tidak mau? Karena Talut ini orangnya miskin. Kenapa tidak orang kaya saja? Tapi kemudian malaikat diutus oleh Allah untuk mengambil tabut, kotak itu, yang ketika itu dicuri oleh Jalut dan diambil oleh malaikat, diletakkan di rumahnya Talut. Ketika Talut punya tabut, kotak itu, maka Bani Israel resmi mengumumkan Talut sebagai pemimpin mereka. Jadi kotak ajaib penentu kekuasaan jadinya. Lahirlah Musa. Namanya bayi kan tidak mungkin bisu. Yang namanya bayi pasti ya bersuara lah kan begitu. Bayi nggak mungkin nggak bersuara. Pasti dia akan bersuara, berisik kan itu.
Sehingga kemudian untuk menghindarkan supaya tidak tahu di situ ada bayi, maka diletakkan di kotak. Lah kebetulan rumahnya ibu Nabi Musa dengan sungai Nil itu berdekatan. Dekat antara rumah dia dengan sungai Nil itu. Makanya kemudian sengaja kotak itu kemudian diletakkan di sungai Nil, kemudian diikat tali. Jadi kalau sudah disusui, mungkin malam-malam gitu biar nggak orang tahu, sudah kenyang, diletakkan di kotak itu, kemudian dihanyutkan dengan cara yang jauh sekali supaya suaranya nggak kedengar ke daratan, tapi diikat. Jadi kalau lapar ditarik lagi, begitu terus sampai pada suatu hari ketika ibunya Nabi Musa alaihi salatu wassalam meletakkan Musa dalam kotak itu, dia terdengar ada suara prajurit-prajurit dari Fir'aun itu yang sedang melintas. Ketakutan dia, akhirnya dia lupa mengikat. Dia langsung tinggalkan gitu saja. Lah karena lupa mengikat, otomatis akhirnya kotak itu hanyutlah di sungai Nil itu. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul lindungi Nabi Musa, dan memang sudah Allah persiapkan. Semua adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kotak itu namanya kotak kayu, di sungai yang sangat deras bisa saja kemudian tergulung ombak, ataupun mungkin terguling, kemudian Musa keluar dari kotak dimakan ikan. Ya, sesuatu yang mustahil bisa saja jadi mungkin semuanya. Tetapi sekali lagi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa, semua atas kehendak Allah. Kotak itu tidak tenggelam. Inilah yang kemudian menjadikan kelak Nabi Musa sangat yakin bahwa dia akan ditolong Allah. Kapan itu? Ketika nanti kisahnya jauh, saat membawa Bani Israel lari dari Mesir ke Palestina, kemudian terhadang dengan lautan, Laut Merah. Musa nggak bisa nyebrang, Bani Israel nggak bisa nyebrang kan? Sementara tentara Fir'aun sudah di belakangnya. Bani Israel ketakutan dan mengatakan, inna lamudrakun. Musa, kita sudah terlihat tentara, di belakang tentara kita habis nih, depan pula lautan. Tapi Musa dengan yakinnya dia mengatakan, inna ma'iya rabbi sayahdi. Ingat, kebersamaan kita dengan Allah, pasti Allah akan menunjukkan jalan kita untuk melewati lautan ini. Kenapa Musa sangat yakin? Karena Musa teringat dulu waktu bayi, dia terombang-ambing di sungai Nil, Allah selamatkan. Musa belum punya kekuatan, berenang pun tidak bisa, dia masih bayi, tapi Allah selamatkan dia sehingga tidak tenggelam. Sekarang Musa sudah dewasa, sudah jadi nabi, sudah jadi rasul, kalimullah, ulul azmi, macam-macam gelar kepada Nabi Musa. Tidak mungkin Allah membiarkan. Dengan sangat yakin dia menghibur Bani Israel, tenang, jangan panik, jangan takut, kebersamaan Allah dengan kita, pasti Allah akan selamatkan kita. Lah kotaknya ini terhanyut. Subhanallah, sampailah kemudian di samping istana Fir'aun. Ada kisah Israiliyat. Tentu kisah ini tidak perlu dibenarkan, tidak perlu didustakan. Namanya kisah Israiliyat sebagai pelezat cerita. Karena kita orang Islam ini berpatokan dengan Quran dan sunnah Nabi SAW. Tapi Rasul mengatakan, hadithu an Bani Israel wala haraj. Tidak mengapa ceritakan tentang kisah Bani Israel, hanya sebagai pelezat kisah saja, bukan sebagai patokan pegangan. Jadi Fir'aun itu tidak punya anak laki-laki. Semua anak Fir'aun itu perempuan. Jadi anak perempuan Fir'aun yang satu itu sakit. Berbagai macam obat sudah diobatkan, berbagai macam tabib sudah didatangkan, berbagai macam dukun, tukang sihir sudah didatangkan, tidak sembuh-sembuh, tidak mau sembuh anak itu. Rupanya ada peramal yang meramalkan bahwa anak ini akan sembuh bila mana disentuhkan dan diusap dari kotak yang pertama hanyut di sungai Nil. Rupanya apa yang dikatakan peramal ini menjadi kenyataan. Rupanya di sungai Nil ada kotak. Mereka tidak tahu itu isinya bayinya Nabi Musa kan itu. Jadi oleh para penjaga ini diambillah kotak itu. Mereka tidak berani membuka kotak itu. Kenapa? Kalau seandainya isinya emas, isinya perhiasan, nanti mereka dituduh mencuri perhiasan kan itu. Makanya nggak berani buka kotak itu.
sampai dihadapkan kepada istri daripada Fir'aun, namanya Asiyah bintu Muzahim. Ketika itu masih kufur beragama Fir'aun, karena belakangan Asiyah bintu Muzahim beriman kepada anak angkatnya Nabi Musa, bahkan menjadi satu di antara 4 wanita terbaik dunia. Yang disabdakan Nabi SAW, kamula minar rijal kathirun walam yakmul minan nisa illa arba'ah. Laki-laki sempurna itu banyak, tapi perempuan yang sempurna cuma 4. Pertama Asiyah bintu Muzahim diletakkan di urut pertama, yang kedua Maryam bintu Imran, yang ketiga Khadijah bintu Khuwailid istri Nabi, dan yang keempat Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelak Asiyah itu menjadi wanita terbaik dunia. Tapi kali itu masih kufur, karena Musa masih kecil belum jadi nabi. Ketika melihat bayinya yang terdapat dalam kotak itu, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan mukjizat kepada Nabi Musa tuh. Mungkin bahasanya bukan mukjizat, irhasat. Ada irhasat, ada mukjizat. Kalau irhasat itu kejadian-kejadian aneh sebelum diangkat menjadi nabi. Seperti Nabi SAW kan, ketika dalam kandungan ibundanya terjadi perang gajah. Karena jarak dari perang gajah, perang Abrohatul Asram itu yang menyerang Ka'bah itu, dengan kelahiran Rasul itu dekat jaraknya, hanya 1,5 bulan atau 50 hari saja lahir Nabi. Itu nama irhasat namanya. Lah ini juga sama, Musa diberikan irhasat. Jadi Asiyah bintu Muzahim sekali mandang Nabi Musa, langsung ditanamkan dalam hatinya perasaan senang, cinta, bahagia gitu. Pertama karena tidak punya anak laki-laki, perempuan, tiba-tiba depannya ada bayi laki-laki. Subhanallah. Langsung kemudian diambil. Ketika diambil, datang pula si Fir'aun. Langsung menyuruh penjaganya untuk apa? Untuk membunuh bayi itu. Kenapa? Karena itu berada di tahun-tahun pembunuhan kan? Masih berada di tahun-tahun pembunuhan. Makanya Fir'aun langsung mengatakan, bunuh bayi itu. Jangan-jangan itu yang dimaksud bayi yang dalam mimpiku, katanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lah, sampai-sampai kemudian Asiyah bintu Muzahim diterangkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas ayat 9-nya. Apa kata dia? Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu ainin li walak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan wa hum la yash'urun. Dan berkatalah istri Fir'aun, jangan bunuh. Anak ini akan menjadi penyejuk mata bagiku dan bagimu, wahai Fir'aun. Janganlah engkau membunuhnya. Mudah-mudahan kelak anak ini akan bermanfaat bagi kita, dan juga anak ini akan kita angkat sebagai anak angkat. Kemudian Allah katakan, mereka tidak sadar bahwa yang dimaksud mimpinya Fir'aun ini adalah bayi itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika memberikan catatan kepada ayat ini, jadi ketika istrinya Fir'aun mengatakan qurratu ainin walak, qurratu ainin li walak, mudah-mudahan anak ini menjadi penyejuk mataku dan matamu, apa kata Fir'aun? Tidak, bal qurratu ainin lak wa laysa li. Kata Fir'aun, dah, itu hanya menyenangkan hatimu saja dan tidak menyenangkan hatiku. Itu hanya penyejuk mata bagimu, wahai Asiyah, tidak bagiku, kata Fir'aun. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kalau seandainya Fir'aun mengiyahkan kata-kata Asiyah bintu Muzahim, tentu Allah akan berikan petunjuk kepada dia. Kalau seandainya Fir'aun mengatakan, oh iyalah, mudah-mudahan dia menjadi penyejuk mataku dan matamu juga. Kalau sampai Fir'aun mengatakan seperti itu, maka kata Abdullah ibn Abbas, lahadahullah, si Fir'aun itu. Tetapi karena Fir'aun mengatakan, itu kan penyejuk matamu, tidak menjadikan penyejuk mataku, maka anak ini hanya bermanfaat kepada ibunya saja, Asiyah bintu
Muzahim, karena belakangan Asiyah bintu Muzahim beriman kepada Nabi Musa dan dia menjadi wanita terbaik di dunia, dan dia dibangunkan satu istana di sorga. Saat dia dibunuh oleh Fir'aun, sebelum mati, saat nazak, istrinya Fir'aun kemudian berdoa kepada Allah, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah, ya Rabb, bangunkan untukku satu istana di sorga. Sebelum wafatnya Allah perlihatkan istananya, kemudian dia mati. Itulah kenapa perkataan itu bisa jadi doa, ikhwan. Makanya kata-kata itu harus dijaga. Kalau bisa yang keluar itu kalimat-kalimat doa, kalimat-kalimat santun, jangan kalimat-kalimat kasar, celaan, laknat. Jangan-jangan itu sebuah doa. Lihat, gara-gara ngomong begitu jadi doa tuh. Ketika Fir'aun kemudian menolak, jadi doa buruk juga sebagai si Fir'aun, nggak dapat hidayah dia, sampai mati dia su'ul khatimah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kisah ceritanya Ummi Musa, ibunya Nabi Musa. Bayangkan ketika kotak itu sudah hilang, hilang. Bagaimanapun seorang ibu itu akan sayang kepada bayinya. Makanya dahulu dalam perang Hunain di zaman Rasul, perang Hunain, kan Rasul memenangkan perang itu dan mendapatkan ghanimah banyak, dan tawanan-tawanan wanita-wanita kafir itu banyak. Lah dari sekian tawanan-tawanan wanita itu, Nabi SAW memperhatikan tawanan wanita itu, kemudian pandangannya terfokus kepada satu ibu. Ibu ini keliling di antara sekian tawanan wanita yang memegang bayi. Setiap ada bayi, kemudian diambil, dilihat, kemudian ditaruh lagi sambil menangis. Ada lagi bayi, diambil, dilihat, ditaruh lagi sambil menangis. Jadi Rasul terus memperhatikan wanita itu, ada apa dengan wanita itu. Tiba-tiba kemudian ada orang membawa bayi. Kemudian ketika ibu ini menangis melihat bayi itu, rupanya itulah bayinya yang hilang. Langsung kemudian diambil, kemudian disusui sampai keluar air susunya muncrat ke sana kemari, sudah tidak punya rasa malu lagi. Kenapa? Saking bahagia, saking senangnya anaknya ketemu. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, lihat wanita itu yang kehilangan anak bayinya, kemudian dia ketemu. Bagaimana sayangnya ibu itu kepada anak itu. Kata Rasul, bagaimana kalau seandainya kalian buat parit, letakkan kayu, bakar kayu itu, kalian suruh ibu yang baru mendapatkan bayinya itu, lemparkan bayinya itu ke dalam api. Menurut kalian kira-kira ibu itu mau enggak? Kata sahabatnya, tidak mungkin lah Rasul. Kehilangan bayinya sudah sedih, sudah menangis, sekarang sudah didapati bayinya dan sangat bahagia, kemudian diperintahkan untuk melemparkan bayinya. Mustahil wa Rasul, kecuali kalau kita paksa, kita ambil paksa, kita lempar, ya mungkin lah. Tapi kalau kita suruh lempar bayi, mana bisa? Ibu itu sudah sayang betul dengan bayinya. Kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, wallah arhamu bi ibadi, Allah lebih sayang dengan hamba-hambanya dibandingkan ibu itu dengan bayinya. Allah lebih sayang dengan hamba-hambanya dibandingkan ibu itu dengan bayinya. Kenapa Rasul mempermisalkan ibu itu dengan bayinya? Karena seorang ibu kalau kehilangan bayi itu sedihnya luar biasa. Kalau antum bapak ya biasa saja, ya sedih-sedih, tapi tidak sesedih ibu, kan begitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah itulah yang dirasakan siapa? Ibunya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai Allah katakan dalam surah Al-Qasas ayat 10-nya, wa asbaha fuad ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Dan menjadi hampalah hati ibunya Nabi Musa. Sudah nggak ada harapan lagi, sudah kosong hatinya. Bayinya yang dicintainya sudah hilang, entah kemana, sudah hilang harapannya semuanya, sudah putus asa ibunya Nabi Musa ini. Kemudian hampir-hampir saja ia benar-benar membeberkan rahasia tentang Musa, seandainya tidak kami teguhkan hatinya agar dia termasuk orang-orang yang percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena begini. Jadi ketika ibunya Nabi Musa alaihi salatu wassalam
hendak meletakkan Musa dalam kotak itu, kemudian dihanyutkan di sungai Nil dan ditali. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna raduhu ilaik wa ja'iluhu minal mursalin faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwa wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Dan kami wahyukan, maksudnya kami ilhamkan kepada ibunya Nabi Musa, susuilah dia ketika baru lahir itu, dan apabila kamu takut dan khawatir kepada Fir'aun dan tentaranya, hanyutkan saja dia di sungai Nil. Makanya dia langsung buat kotak, kemudian dihanyutkan dan ditali gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, kamu tidak perlu khawatir, kamu tidak perlu bersedih hati tentang Musa, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan mengangkatnya sebagai Rasul. Maka dipungutlah ia, maksudnya Musa, oleh keluarga Fir'aun, yang akibatnya Musa akan menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun, Haman beserta bala tentaranya termasuk orang-orang yang bersalah. Kalimat fa'awhayna, kami wahyukan, di sini ada silang pendapat, apakah seorang wanita bisa dapat wahyu, dan apakah seorang wanita bisa jadi nabi? Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala dan juga pendapat Abul Hasan Al-Asy'ari, pencetus akidah Asy'ariyah, dan juga Imam Ibnu Hazm seorang ulama mazhab Zahiri, mengatakan ayat ini menunjukkan bahwa nabi itu bukan hanya sekedar laki-laki, bisa juga dari kalangan perempuan. Karena Allah mengatakan fa'auhayna, kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa, kan jelas wahyu. Jadi Imam Ibnu Hazm menganggap ibunya Nabi Musa itu nabi karena dapat wahyu. Termasuk juga Maryam, ya, dikatakan nabi. Termasuk Asya bintu Muzaim dikatakan nabi. Bagi pendapat bahwa nabi itu tidak mesti laki-laki, perempuan pun bisa jadi nabi gitu ya. Salah satunya Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Ibnu Hazm mengatakan bahwa nabi tidak mesti laki-laki, bisa juga dari perempuan, tapi dibantah oleh para ulama. Tidak ada nabi perempuan. Yang dimaksud kalimat fa'auhayna ini maksudnya diilhamkan, bukan diwahyukan nubuah. Kenapa? Karena Allah menyebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 7, wa ma arsalna qablaka illa rijalan, tidaklah kami utus kepada seseorang sebelum engkau Muhammad kecuali mereka adalah laki-laki. Jadi tidak ada nabi dan rasul kecuali laki-laki. Alasannya satu, karena namanya menyebarkan risalah. Menyebarkan risalah itu akan berjumpa dengan banyak orang. Lah tentu seorang laki-laki berjumpa dengan siapapun, baik laki-laki atau perempuan, fitnahnya sedikit dibandingkan seorang wanita yang berdakwah. Ini satu ya. Makanya saya heran kalau ada pengajian yang ceramah ibu-ibu cantik pula, depannya pula bapak-bapak udah tua-tua pula. Ngantuknya itu bukan isi ceramahnya, tapi melotot ke mukanya ya. Ya harusnya ya di kalangan mereka sajalah, perempuan ya sesama perempuan ya. Biar fitnahnya tidak terlalu besar ya. Kemudian juga yang kedua, namanya risalah itu perlu kepemimpinan. Sementara seorang wanita itu dia dipimpin suaminya, ada yang memimpin dia, karena Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kan itu. Kepemimpinannya terbatas, lain dengan laki-laki, dia tidak terbatas kepemimpinannya. Makanya ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, sekarang siapa yang berkuasa kepada Kisra itu? Ini setelah terbunuhnya Kisra, raja Persia di zaman Nabi. Kemudian berlalunya waktu, terjadi perang saudara, akhirnya terpecah-pecah Kisra itu, kerajaan Persia itu. Lah yang terbesar dikuasai perempuan, keturunan daripada Raja Kisra yang pertama. Jadi sahabat mengatakan, sekarang Kisra dikuasai wanita wahai Rasul.
Maka Rasul langsung mengatakan, la yufli, tidak akan sukses sebuah kaum kalau pemimpinnya perempuan, kata Rasul. Akhirnya di zaman Umar ibn Khattab tumbang kerajaan Kisra, dan tidak ada Kisra sampai kiamat. Tidak ada Kisra sampai hari ini, sampai kiamat tidak akan ada Kisra lagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, yang ketiga, laki-laki ini lebih sempurna karena akal yang diberikan kepada laki-laki jauh lebih besar kepada akal yang diberikan perempuan. Bukan berarti perempuan tidak punya akal, punya, tetapi parohan dengan perasaannya. Jadi separuh akalnya, separuh perasaannya. Kalau laki-laki sempurna akalnya, makanya hak talak itu ada pada laki-laki, bukan pada perempuan. Kalau hak talak diberikan kepada perempuan, bahaya. Antum kurang saja uang bulanannya bisa minta cerai itu, bisa diancam antum cerai. Kalau enggak tepat nih tanggal, waktu, uang, kita bisa aja bang. Bahaya kan itu ya. Makanya perempuan tidak bisa dikasih hak talak. Ada SMS nyasar tulisannya CYG, bahaya, langsung cerai aja bang. Jadi hak talak tidak diberikan kepada perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu ngikut perasaan. Tapi kalau laki-laki berpikir, maka nggak suka dia sebenarnya dengan istrinya, udah nggak sayang, tapi mikir panjang. Tengok anak-anaknya, tak jadilah, nggak jadi. Bagus aku tambah katanya. Kalau bapak-bapak kan itu ya. Jadi akalnya sempurna, makanya seorang nabi laki-laki, ya, termasuk juga ya tadi wanita itu banyak kekurangan, kurang agama. Waktu haid tidak sholat. Kalau nabinya perempuan nih pengikutnya laki-laki tak haid, macam mana dia? Kan harus ngikuti nabinya. Waktu haid tidak puasa. Dan rata-rata saya tanya kepada wanita-wanita haid itu, kalau haid malas semuanya, malas zikir, malas ibadah, malas semuanya. Emosion bawaannya itu, ya. Sementara laki-laki yang nggak ada sempurna agamanya. Itulah yang menjadikan kemudian tidak ada nabi dari kalangan perempuan. Jadi ayat yang mengatakan fa'auhayna ila ummi Musa, kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa, maksudnya wahyu ilham. Musa, susui, tapi kalau kau takut hanyutkan saja. Nanti kalau waktunya susui kan bisa diambil lagi talinya. Tapi Allah takdirkan hanyut pula kemudian kotak itu dan sampai di istana Fir'aun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian sudah di tangan Asya bintu Muzahib bayinya Musa ini. Musa ini kan perlu minum. Namanya bayi baru lahir kan perlu nyusu karena belum makan nasi. Jadi dia mencari orang-orang istana, dayang-dayang istana yang punya bayi yang keluar air susunya itu, cobalah disusukan kepada mereka untuk jadi ibu susuannya. Subhanallah, qadarullah. Tidak ada satupun wanita yang punya anak yang keluar air susunya yang diminum susunya oleh Nabi Musa. Semua ditolak. Maka yang namanya manusia nggak makan nggak minum, ikhwan, kan kekhawatiran orang tua jelas. Kita saja punya anak kalau susah makan itu kayaknya khawatir, makin kurus saja. Jadi Asya bintu Muzaim ini khawatir kalau seandainya bayi ini mati. Mulailah dia kemudian mengumumkan kepada seluruh wanita Mesir, siapa yang air susunya mau diminum oleh anakku Musa, aku akan berikan hadiah sekian dan sekian. Dibuat sayembara tuh. Oh, datang ibu-ibu dari mana-mana. Sampailah kabar ini terdengar kepada siapa? Keluarga ibunya Nabi Musa. Allah mengatakan, wa qalat li ukhtihi kussihi fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'ur. Dan berkatalah ibunya Nabi Musa kepada saudaranya Musa. Maksudnya Musa ini punya saudari perempuan selain daripada Harun. Cobalah kamu ikuti berita ini. Ini ada berita ini dari istana, kalau ada bayi perlu air susu. Cobalah kamu cek ke sana, kamu intai. Jangan-jangan itu bayi kita. Ya. Akhirnya kemudian saudarinya Nabi Musa ini mulai kemudian mencari-cari. Maka akhirnya ketemu pula sampai ke istana, kemudian menawarkan diri bahwa dia punya ibu, keluar air susunya. Bagaimana kalau saya datangkan, mudah-mudahan
anak ini mau nyusu. Ya coba sajalah kan, karena semua wanita sudah dicoba tak mau. Subhanallah. Didatangkanlah ibu aslinya Nabi Musa. Ketika Musa kecil ini netek, langsung pula mau. Langsung mau. Sebenarnya kita tahu bahwa Bani Israel di mata kabilah Kibti itu rendah, sangat rendah. Makanya dihinakan, dibunuh pula gitu anak-anaknya, diperbudak, kan rendah. Lah sekarang yang menyusui adalah wanita yang dianggap budak, kan itu masalahnya. Tapi karena memang itulah satu-satunya wanita yang mau air susunya diminum oleh Nabi Musa, ya mau tidak mau akhirnya dia pula dari Bani Israel yang menyusui. Inilah yang menjadikan terangkatnya derajat Bani Israel gara-gara Nabi Musa menyusui kepada ibu. Akhirnya Bani Israel terangkat derajatnya, sehingga kebencian Fir'aun dan juga kaum Kipti kepada Bani Israel itu mengurang. Penyiksaannya dikurangi, pembunuhannya dikurangi gitu ya. Kenapa? Nih ibu angkatnya Bani Israel, ya, walaupun itu ibu aslinya kan itu. Nah, ini juga satu kemuliaan, gara-gara Musa bayi terangkatlah derajat Bani Israel. Kemudian Asyah bintu Muzahim meminta agar dia tinggal di istana, tapi ditolaknya. Alasannya dia punya keluarga, dia punya suami, dia punya anak, nggak mungkinlah saya tinggal di istana. Maka kemudian diizinkan untuk dibawa pulang dengan syarat setiap hari harus dibawa. Jadi kalau sudah disusui kenyang, bawa ke istana, ditengokin sama ibunya. Kemudian besoknya dia bawa pulang, begitu setiap hari sampai genap 2 tahun. Karena bayi itu menyusui sampai 2 tahun sempurna. Lah ketika sudah genap 2 tahun, sudah tidak perlu berhajat kepada, diambil kan begitu, sudah nggak ada hubungan lagi dengan ibu susunya. Maka sebagaimana janji Asyah bintu Muzahim di awal, siapa yang air susunya bisa diminum oleh anakku maka akan dapat hadiah sekian-sekian, dia umumkan kepada istana, hari ini hari pengambilan anakku, maka kalian harus memberi hadiah kepada ibunya Nabi Musa ini, ibu angkatnya, padahal ibunya. Subhanallah, ini yang memerintahkan ratu atas izin Fir'aun lagi. Ya pejabat-pejabat mau tidak mau kasih hadiah lah kan begitu. Jadi orang-orang Mesir dari mana-mana berbondong-bondong bawa hadiah. Kemana? Untuk dikasihkan kepada ibunya Nabi Musa. Sampai dikisahkan dalam sejarah itu, saking panjangnya itu terbentang dari rumah sampai ke istana tuh yang ngasih hadiah tuh. Luar biasa, jadi kaya jadinya kan. Dan tentu hadiah yang terbaik adalah hadiah yang diberikan oleh Asyah bintu Muzahim, karena berterima kasihnya Musa bisa hidup dan disusui 2 tahun. Berkah bagi keluarganya. Kemudian setelah itu Musa hidup di istana. Di usia 2 tahun muda Musa sudah hidup di istana. Tidak dikisahkan dalam Al-Quran bagaimana pertumbuhan Nabi Musa dari kecil sampai besar, tidak ada. Ataupun kisah Israiliyat pun saya baca-baca, nggak saya dapati bagaimana pertumbuhan hidupnya. Wallahu alam, mungkin saya kurang baca ya. Tapi kalau Quran dan Sunnah tidak dijelaskan. Yang jelas Musa hidup di istana Fir'aun. Ya namanya anak raja, walaupun anak angkatnya tentu akan diberikan makanan terbaik, minuman terbaik, tempat tidur terbaik, pendidikan terbaik, dan segalanya terbaik kan begitu. Apalagi itu anak laki satu-satunya, karena semua perempuan. Ya tentu dihormati satu Mesir lah. Ini anak angkat Fir'aun, jangan macam-macam kan itu. Jadi dikisahkan sudah dewasanya saja oleh Al-Quranul Karim. Jadi setelah Musa dewasa, sudah kuat gitu ya, satu hari Nabi Musa alaihi salatu wassalam kemudian keluar. Sebelum saya jelaskan ini, karena ini sudah masuk kepada proses besarnya Nabi Musa. Kalau kita melihat kisah dari awal sampai akhir, bagaimana hubungan Ummi Musa, maksudnya ibunya Nabi Musa yang asli, dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, mulai dari melahirkan, kemudian disusui, kemudian diletakkan di kotak, sampai kemudian menyusui kembali, dan janji Allah akan diketemukan, Allah juga ketemukan gitu ya. Kembali lagi kepada pangkuan ibunya. Di sini sebenarnya banyak pelajaran yang luar biasa. Satu,
bagaimana Ummu Musa ini, ibunya Nabi Musa, mengajarkan kepada kita at-tawakkul 'ala Allah wal yakin. Tawakal dan keyakinan yang sangat kuat. Ketika dia diilhamkan oleh Allah, susui, kalau engkau takut letakkan saja di sungai Nil. Itu kalau tidak tawakal dan tidak yakin dengan ilham dari Allah, nggak mungkin dilakukan seorang ibu. Namanya sungai, mungkin ada ular, mungkin ada apa, kita tidak tahu. Tawakal kepada ilhamnya yang diilhamkan Allah kepada, menunjukkan kelembutannya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Ummi Musa bahwa Musa masih hidup, dengan memerintahkan saudara cari. Dia masih hidup. Ya. Karena ini terlahir dari tawakal kan itu. Tetapi ingat ketakutan, ketika Allah mengatakan jangan takut, jangan bersedih, bahwa takut itu tidak menafikan keimanan. Tetapi takut sendiri kan dalam ilmu tauhid itu ada berbagai macam. Ada yang sampai ke tingkat syirik kan gitu ya. Tetapi ada takut ibadah dan ada takut tabiat. Seperti takut ketemu harimau, takut jumpa sama preman gitu ya, takut lewat kuburan. Nah itu tabiat, nggak syirik. Antum lewat Tamiang nih, dari sini ke Batu Haji kan lewat kuburan Tamiang. Saking takutnya, dari 60 digas sampai 120. Pokoknya udah main rong. Apalagi baru viral nih katanya. Ada anak-anak SD itu meletakkan di mana tuh? Di Nongsa tuh di mana tuh? Lagi viral. Jadi ada boneka dibuat pocong-pocongan. Hah? Kan ada dokter katanya lewat. Dokter ini pemberani pula gitu malam-malam. Kok pocong didekati pula. Rupanya boneka-boneka diviralkan, akhirnya ditangkap katanya. Baru ketangkap tuh anak-anak SD rupanya. Subhanallah. Ya. Orang kalau kata dokternya kalau penakut dia bisa jatuh naik motor kan itu. Kan kadang-kadang orang penakut ini pohon pisang jadi hantu ya kawan. Ya orang penakut semua jadi hantu, tiang listrik jadi hantu. Pada tiang listrik ada di pilok putih itu saja, disangka ada hantu di tiang listrik. Orang takut ya kan. Tapi takut seperti tidak syirik. Itu tabiat dong, takut hantu lewat di kuburan, takut tabiat itu tidak masalah. Kenapa? Karena setan kan musuh kita. Takut kepada musuh itu bukan syirik. Yang menjadi syirik itu kalau ketakutan itu mengantarkan kepada perbuatan syirik. Takut di rumah akhirnya datang ke dukun minta jimat supaya jangan diganggu setan. Nah itu datang ke dukunnya syirik, itu tidak boleh. Ya. Jadi kalau takut-takut biasa tabiat gitu, tidak menafikan keimanan. Termasuk juga bagaimana Ummi Musa bukan hanya sekedar tawakal kepada Allah, tapi akhdhu bil asbab, mengambil sebab dengan cara meletakkan kayu dan diikat. Ya. Dan itu tawakal. Makanya di zaman Rasul ada orang mau hadir di majelis Nabi naik unta. Kata Rasul, barang siapa yang bertawakal Allah yang melindunginya. Untanya ditaruh di masjid, langsung masuk ke masjid, tidak diikat untanya. Ya untanya larilah. Kemudian dia mau pulang gak ada untanya, dia mencari-cari. Kata Rasul, ada apa kamu? Saya hilang wahai Rasul untaku, padahal saya sudah bertawakal kepada Allah katanya. Kata Rasul, bukan begitu tawakal, ikat dulu untamu baru kau bertawakal katanya. Itu mengambil sebab namanya. Jadi tawakal itu tidak sempurna kecuali akhdhu bil asbab. Antum mau keluar safar sama keluarga, rumah akan ditinggalkan. Saya tawakal sajalah. Kalau Allah tawakal, Allah akan melindungi rumah, nggak akan ada maling masuk. Bukan gitu, kunci titipkan sama orang, bilang sama satpam, ini saya mau safar tolong dijaga. Itu namanya mengambil sebab ya. Baru kemudian serahkan kepada Allah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Taib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam 9 ya. Ya, saya kira kisah Nabi Musa sampai di sini dulu. Insyaallah kita bersambung. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.